wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berada. Di kesempatan yang terindah di pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Seperti dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ibadah segera kita mulaikan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bawa korban pujian dan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Dengan nafas hidup, sehat, kuat, kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menuntun ibadah kami dari permulaan hingga selesainya. Biarlah semuanya Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap bawa korban pujian dan syukur yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan, sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, sebab Dia Allah yang ajaib dan perkasa. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang tak selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, amin. Melakukan segala perkara, Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, Segala perkara, yes, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Allah kita Allah yang sanggup. Puji Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Mari sama-sama kita menyatakan, kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku Ku ada sampai hari ini, Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu.
haleluya. Hanya Kau Tuhan, aku Yesus, bagimu ditinggalkan Kau Tuhan, bagimu segala pujian kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku Pujian dan syukur hanya kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Karena anugerah-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Kami bisa menikmati pujian dan penyembahan yang kami bawa dan persembahkan buat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang semakin sulit ini, kami tetap bersyukur bahwa kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, sumber segala sumber, bagi tempat perlindungan bagi kami, sumber kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami.
Engkau selalu ada bagi kami. Dan biarlah saat ini Tuhan berfirman bagi setiap kami. Sampaikanlah isi hatimu bagi setiap kami, umat-umatmu, jemaatmu. Sehingga apa yang kami dengar, bahkan kami baca lewat kebenaran firman Tuhan, akan mendatangkan kekuatan dalam iman kami. Bahkan akan mendatangkan, mengerjakan mujizat bagi kami yang percaya kepadamu. Berkat-Mu tercurah, sukacita dan damai sejahtera memenuhi setiap hati dan hidup kami saat ini. Pakailah hamba-Mu saat ini dengan hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada Tuhan. Sehingga benar-benar apa yang hamba sampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kekasih jiwa kami. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ada walaupun dalam ibadah secara online, tapi saya percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Dan saya berharap kita semua tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam tema sepanjang bulan berjalan ini tentang peaceful. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup berkata, berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika saudara berkata bahwa engkau adalah anak Allah, wajib hukumnya kita menjadi pembawa damai. Sekali lagi, jika engkau menyebut dirimu anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, wajib hukumnya engkau membawa damai. Sebab kalau kita membawa damai, sekali lagi, kita akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Bukan membawa berkat yang besar, membawa pengaruh yang besar, kok disebut anak Allah, bukan. Tetapi membawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Sudahkah kita menjadi pribadi yang membawa damai? Karena menjadi pribadi pembawa damai di hari-hari yang sulit ini tidaklah mudah. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, keadaan yang semakin tidak menentu, ekonomi yang semakin berat. Untuk menyampaikan pesan damai ini tidak mudah. Terus siapa yang bisa membawa damai? Kitalah yang disebut anak-anak Tuhan harus membawa damai. Setuju, katakan amin. Di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup dengan Tuhan, saya percaya kita akan diberikan kemampuan untuk membawa damai. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, siapa orang yang sanggup membawa damai? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya
bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya orang-orang yang lahir dari Allah sanggup mengalahkan dunia. Iman kita ini, itu yang diperhitungkan Tuhan. Sebab tidak mudah menjadi pembawa damai kalau hidupnya belum diperdamaikan dengan Allah. Hidup kita harus terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah, baru kita bisa membawa damai. Yesaya 48 ayat 22 bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Jadi di luar Yesus tidak ada damai. Sama-sama bilang, di luar Yesus tidak ada damai. Di luar Yesus tidak ada damai. Hanya Yesuslah yang sanggup mengerjakan damai sejahtera itu. Dan ketika Yesus ada dalam hati kita ini, maka kita bisa menjadi berkat, membawa damai di tengah-tengah lingkungan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun atau dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi pembawa damai kalau Yesus ada dalam hatimu. Ini mematahkan banyak pendapat orang bilang, kalian yang selalu setia dengan Tuhan belum tentu dengan pribadi saya. Siapa yang lebih baik? Siapa yang hidup membawa damai? Firman Tuhan jelas. Yesaya 48 ayat 22 bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Mungkin kelihatan damai-damai, tetapi saya berani berkata, dalam hatinya damai tapi gersang. Bukan damai yang sejati. Sebab damai yang sejati itu hanya datang dari Tuhan kita. Ketika Yesus ada dalam hati kita, maka Dia akan mengerjakan damai sejahtera. Sebab Tuhan terlebih dahulu memberi teladan, membawa damai. Ketika dunia dipenuhi dengan dosa, dunia dikuasai oleh kegelapan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia adalah Allah, tetapi Dia memberi teladan, membawa damai, mendamaikan manusia ciptaannya dengan pribadinya Allah sendiri. Sehingga hubungan yang putus itu kembali diperdamaikan lewat pribadi yang bernama Yesus Kristus. Jadi kalau hidup kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita pasti bisa menjadi pembawa damai. Katakan, aku menjadi pribadi pembawa damai. Ya, kita akan menjadi pribadi pembawa damai. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keadaan hari-hari ini bisa membuat orang jadi gelisah, bahkan menggetarkan hati kita. Tetapi ingat, damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akal, akan membuat kita tenang dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16, Injil Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu janji Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka semua akan selesai. Damai, tenang,
penuh dengan sukacita. Amin. Poin yang kedua, kita sanggup membawa damai. Kalau pertama tadi, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 4. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka damai sejahtera akan terus kita alami. Kata tinggal berarti kita selalu senantiasa bersama-sama. Tinggal dalam Yesus artinya bukan hanya bersekutu dalam doa, tetapi tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Suka dengan firman Tuhan. Hidup suka menyembah Tuhan. Itulah tinggal dalam Yesus. Sebab kesukaan kita ketika kita selalu dengan Yesus. Ayat 5 bagian terakhir dari Yohanes pasal 15 bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Tinggal dalam firman Tuhan kita akan mengerti. Pengajaran-pengajaran di luar sana tentang dunia baru, tentang keadaan hari-hari ini kelihatan hebat. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita memiliki damai sejahtera. Firman Tuhanlah jaminan damai sejahtera. Ketika firman Tuhan menguasai hidup kita, kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan, bahkan kita melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera dan itu bisa kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Damai yang ada dalam hatimu bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa damai. Di mana kita berada, pasti tempat itu penuh damai sejahtera. Karena Tuhan yang bekerja dalam hati saya dan saudara yang mengerjakan itu. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh-Nya yang kudus yang akan memampukan engkau menjadi saluran berkat. Amin. Firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Kau Bapa kami yang setia. Dan biarlah damai sejahtera-Mu mengalir bagi kami semua yang sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu menjamah setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan bagi kami semua. Sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi akan hidup kami. Hamba berdoa, biarlah damai-Mu terus memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah bagi kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami akan menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun kami berada, di situ akan tumbuh sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan yang mengerjakan itu bagi setiap kami. Roh-Mu yang mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Engkau, sehingga benar-benar hidup kami, hidup jemaat-Mu menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba berdoa, sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, kami mendapat berkat yang datang daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera-Mu itu terus melimpah dalam hati kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Karena kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau beracara dalam setiap kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Beri kami sehat dan kuat. Kami percaya darah anak domba Allah memproteksi setiap kami. Bahkan tulah tidak akan pernah tinggal di kemah kami. Perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang beribadah hari ini. Buka jalan dalam setiap pergumulan jemaat-Mu. Jemaat Gereja Betani Indonesia Kota Bitung, House of Worship. Seluruh yang beribadah hari ini, Tuhan berkati. Tuhan buka jalan, Tuhan pulihkan. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap yang sakit, setiap yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat mendapat kelegaan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami sanggup melewati segala perkara. Dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dengan Tuhan kami pasti berkemenangan. Dengan Tuhan kami pasti dikuatkan. Dengan Tuhan kami akan terus mengalami pertolongan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota Bitung kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kota Bitung adalah rencana Tuhan. Berkati pemimpin kota kami, mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, seluruh jajaran pemerintah yang ada, baik juga yang ada di legislatif, yudikatif, semua kami bersinergi dengan baik, akan membawa Kota Bitung menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, kota yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, kota yang menikmati dan mengalami lawatan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat-umat-Mu yang ada di kota ini, biarlah senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat serta pertolongan Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di kota ini,
biarlah Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menunjukkan kuasa dan keadilan bagi kota kami. Kami percaya kota Bitung, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa ucapan syukur kami. Dan biarlah di akhir ibadah ini kami menerima berkat yang datang daripada-Mu. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa kita. Berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kan anugerah terbesar. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib.